Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mencermati bacaan, siswa mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Yang keempat, dengan membuat laporan pengamatan dan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dan percobaan mengenai posisi benda langit ketika terjadi gerhana matahari dan penyebabnya. Nah, simak materi penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo kita cari informasi tentang gerhana matahari bersama. Nah, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, di sini terdapat gambar kalau kemarin gerhana bulan yang ada di tengah itu adalah bumi, sekarang jika terjadi gerhana matahari, maka yang di tengahnya adalah bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai di bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena itu, bulan lebih kecil daripada bumi. Hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar dari gerhana matahari total. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, di bawah ini merupakan contoh gambar dari gerhana matahari total. Nah, berikut ini merupakan gambar dari gerhana matahari cincin. Jadi, proses terjadinya gerhana matahari itu terjadi pada siang hari. Maka, dengan otomatis, sinar matahari akan tertutup oleh bulan dan kondisi di bumi akan menjadi gelap karena terhalangnya sinar matahari oleh bulan. Lalu, ini adalah gambar dari gerhana matahari sebagian. Maka, hanya sebagian saja matahari yang akan tertutup. Jadi, posisi bulan agak ke atas atau lebih tinggi dari bumi. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan, buatlah kartu informasi yang memuat informasi-informasi penting tentang gerhana matahari.
Buatlah 3 kartu informasi yang menjelaskan 3 hal berikut. Yang pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Yang kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Nah, ini adalah kartu informasi gerhana matahari. Pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Yang kedua, apa yang menyebabkan gerhana matahari? Nah, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, lalu apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Yang pertama, gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Lalu gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, selanjutnya buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini. Siapkan alat dan bahannya dan ikuti petunjuk kegiatan secara urut. Yang pertama, kegiatan A. Alat dan bahannya ada senter, yaitu sebagai model matahari. Lalu ada bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, yaitu sebagai model bulan. Dan bola plastik ukuran besar atau globe, menjadi model bumi. Langkah kegiatannya, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Satu orang memegang senter sebagai matahari, satu orang memegang bola plastik kecil sebagai bulan, dan satu orang memegang bola plastik besar sebagai bumi. Satu orang memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. Satu orang mengamati dan mencatat. Nah, anak-anak, buatlah posisi seperti pada gambar. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap. Perhatikan posisi bulan. Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Nah, hasil percobaan tadi yang pertama, ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar atau bumi tertutup oleh bola tenis atau sebagai bulan. Akibatnya, ada sebagian dari bola plastik besar atau bumi yang tertutup oleh bayangan bola tenis. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola plastik besar atau bumi akan tampak berubah-ubah. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Nah, yang kedua, bumi menerima cahaya matahari. Namun, sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Nah, kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Kegiatan B. Alat bahannya ada senter, benang, globe atau bola ukuran besar, bola tenis, dudukan bola. Langkah kegiatannya, letakkan globe atau bola besar di atas meja. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada kedudukan bola. Letakkan bola tenis di depan globe, nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus. Amatilah dan catatlah apa yang kamu lihat. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap.
Hasil percobaan tadi, ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke globe tertutup oleh bola tenis atau bulan. Akibatnya, ada bagian dari globe yang tertutup oleh bayangan bola tenis. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada globe akan tampak berubah-ubah. Yang pertama, bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Yang kedua, bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan. Nah, kesimpulannya, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap ke bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan. Nah, apakah kamu menemukan hal yang sama? Ya, bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang tersedia. Nah, persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan laporan kelompok temanku, yaitu bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap. Nah, perbedaan yang aku temukan dari kelompokku dan laporan kelompok temanku tidak ada yang berbeda. Nah, selanjutnya buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuat buklet, kumpulkan informasi-informasi yang akan kamu cantumkan dalam bukletmu nanti. Pertama, informasi tentang pengertian gerhana matahari. Kedua, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Lalu, informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari, dan informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Yang pertama, informasi tentang pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Selanjutnya, informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Nah, gerhana matahari total, dan ada gerhana matahari sebagian, lalu ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana tersebut merupakan macam-macam dari gerhana matahari. Selanjutnya, ada informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Yang pertama, jangan melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari. Lalu, jangan terlalu lama melihat gerhana matahari. Lalu, jangan sekedar gunakan kacamata hitam, tapi gunakanlah kacamata hitam khusus. Selanjutnya, ada informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari dengan menggunakan senter yang sebagai model matahari, lalu bola plastik ukuran kecil atau bola tenis sebagai model bulan, dan bola plastik ukuran besar atau globe sebagai model bumi. Nah, sekian pembelajaran hari ini tentang tema 8 bumiku, subtema 3, bumi dan matahari dan bulan. Pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita dapat mengetahui tentang informasi penting yang ada pada teks bacaan peristiwa gerhana matahari.
serta kita dapat mengetahui macam-macam jenis matahari. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.